Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih berbincang-bincang tentang gimana sih berteman dengan non-muslim atau berhubungan dengan yang berbeda agama begitu. Saya tuh pernah denger ini nih, Beb. Saya penasaran juga nih. Manusia ini kan punya auratnya ya, Beb ya. Ada yang bilang bahwa kalau aurat misalnya wanita, bahkan misalnya perempuan gitu, rambutnya ini kan yang boleh ngelihat kan yang muhrim ya, Beb ya. Iya. Nah, kalau yang non muslim nih muhrim juga nggak dihitungannya nih, Beb? Jadi Boleh nungguin. ngelihat nggak sih? Saya pernah dengar soalnya kayaknya kalau yang non muslim kalau ngelihat aurat kita nggak boleh memperlihatkan lah kepada yang non muslim gitu. Tungguin, saya tanya balik dulu. Iya. Kamu kok bisa tahu ini dari mana? Pernah dengar dari mana? Pernah. Bukan, ini saya kaget ada teman-teman bukan saya terus kira- saya pernah perempuan itu. tidak tuh. Jadi ada teman-teman yang kayak justru saya kaget gitu loh. Oh ternyata ada yang beranggapan seperti itu ya. Iya, memang ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa aurat perempuan di depan perempuan juga tapi non muslim itu sama dengan di depan yang bukan muhrimnya. Betul. Jadi tetap harus memakai kerudung, menutup auratnya seperti dilihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Tapi pendapat lain menyatakan enggak, sama saja yang non muslim juga soal aurat perempuan itu sama seperti aurat kepada muslim. Artinya memperlihatkan rambutnya itu diperbolehkan. Jadi itu lagi-lagi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang sama memperlakukan non-muslim dan muslim soal aurat, ada yang memperlakukan berbeda. Jadi non-muslim diperlakukan seperti bukan muhrim kita sehingga tidak boleh membuka aurat di depan non-muslim meskipun sama-sama perempuan. Dan membatasi itu kan bukan masalah juga ya, Beb ya. Maksudnya Iya, membuat- jadi semua itu, jadi kita itu di dalam hati kita itu harus punya toleransi yang maha luas. Adapun secara hukum memang kita harus taat kepada hukum-hukum yang sudah ada dan kita yakini. Nah, ketika kita taat kepada hukum bukan berarti kita kemudian hati kita menjadi terbatas toleransinya atau kasih sayangnya kepada non-muslim. Hatinya tetap luas, maha luas dalam kasih sayangnya kepada non-muslim. Tapi adapun hukum-hukum itu kan setiap agama ada hukum-hukumnya masing-masing yang kita harus taat kepada hukum itu. Sebagaimana juga kita jangan tersinggung kalau ada non-muslim yang mematuhi hukumnya mereka yang itu membatasi hubungan mereka kepada kita gitu. Hubungan secara fisiknya. Karena yang penting kan hatinya kita luas untuk saling mengasihi. Itu hanya secara hukum saja. Bukan berarti ketika hukumnya seperti itu berarti kasih sayangnya kita berkurang, enggak ya, Beb ya. Tetap bisa aja ya, Beb ya. Tetap bisa untuk saling ya sama kayak perempuan kepada laki yang bukan muhrimnya auratnya kan tertutup tuh. Iya, Kan bukan berarti kasih sayangnya ya, berkurang kan. Iya, Dia tetap betul. membantu, membahagiakan dan lain sebagainya. Yang penting jangan bikin baper aja. Iya, masa nggak dikasih lihat auratnya baper ya, Beb, atau Iya. kalau nggak melihat orang lain ini baper. Saya juga meskipun diperbolehkan juga males juga sih, Beb, memberi tahu aurat saya ke laki-laki lain juga. Maksudnya untuk apa gitu? Iya, meskipun muslim juga saya. Iya Maksudnya dong, nggak kenapa boleh pamer dong. ya? Iya. Maksudnya kan tidak usah ya. Nah, kalau misalnya nih, Bib, tadi bahkan sampai ada yang respect begitu kepada yang non muslim. Nah, kalau menghormati, menganggap keluarga, sampai ikut gotong royong membangun tempat ibadahnya, gimana tuh, Bib? Nah, soal membangun tempat ibadah, Iya. sebagian ulama itu memperbolehkan kita mempersilahkan non muslim untuk membangun asalkan memang sudah sesuai dengan izin dan memang itu kebutuhannya mereka. Itu mengacu kepada pendapat seperti Ibnu Abbas yang memperbolehkan rumah ibadah non muslim itu berdiri di tanahnya non muslim yang dulunya tanahnya non muslim kemudian berada di bawah kekuasaan Islam. Itu diperbolehkan.
Nah, karena itu kita mempersilahkan muslim untuk membangun rumah ibadahnya. Itu sesuatu yang dipersilahkan oleh Islam. Kita harus mempersilahkan. Baik. Nah, kalau memang menyumbang atau membantu, Sampai membantu saya Iya. misalnya angkat-angkat pasirnya gitu, Bib. angkat-angkat maksudnya, Gotong Ya. royong gitu loh. ya Bib, gotong maksudnya. royong memang dibatasi dalam Islam. Hmm. Tapi bukan berarti kita kemudian membatasi mereka untuk membangun rumah ibadah. Iya, Pak. Bahkan dalam Islam, dalam kondisi perang sekalipun, itu dilarang bagi seorang muslim itu merusak, apalagi menghancurkan rumah ibadah non-muslim. Termasuk juga dilarang melukai, apalagi sampai membunuh tokoh agama dari agama lain. Jadi itu aja dihindari ya, Bib. Iya, dan memang tidak boleh kita mengganggu Baik, peribadatan agama lain. Justru kita harus memastikan kondusivitas peribadatan agama lain. Bahkan dalam beberapa hal yang kalau sekiranya peribadatan mereka harus kita jaga demi kondusivitas ibadah mereka, baik, maka baik, kita baik. bantu jaga. Makanya ada Misalnya ada ibadah. almarhum Rianto yang bahkan rela dirinya wafat Oh, demi memeluk baik. bom Iya, yang betul. diletakkan di gereja Iya. di Mojokerto waktu itu. Dia ambil, dia lari, dia ledakkan dirinya, dia peluk, dia ledakkan dirinya untuk menyelamatkan. Padahal dia seorang muslim ya, Padahal Bib. dia seorang muslim. Wow. Jadi itu bentuk respect, dan bagi saya kematian itu adalah kematian yang mulia di sisi Allah, karena siapa yang menjaga satu nyawa manusia, dia seperti menjaga seluruh umat manusia. Nyawa ini muslim maupun non muslim. Apalagi dari sana kemudian itu pelajaran besar bagi non muslim bahwa ternyata mereka yang mengganggu peribadahan non muslim, apalagi sampai mengebom rumah ibadahnya, betul-betul itu menciderai utamanya iman mereka. Saya katakan tuh, siapa yang merusak rumah ibadah non muslim, sebenarnya yang rusak itu adalah imannya. Yang dia rusak utamanya itu imannya, bukan rumah ibadah itu. Karena dalam Islam diwajibkan bagi kita untuk saling menjaga peribadahan Iya. di antara umat beragama. Jadi membantu boleh, tapi jangan berlebihan juga ya, Bib. Tapi juga jangan menghalang-halangi ya, Bib ya. Misalnya, Itu pasti. soalnya punya toko material gitu, terus mau beli semen buat apa? Bikin gereja? Enggak gitu, misalnya enggak gitu ya, Bib. Iya, jadi kalau membantu memang Gitu. dibatasi oleh ulama secara hukum ya. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau Kalau ada secara orang mau hukumnya bangun, aman, dipersilahkan. dipersilahkan, Kalau itu nggak memang tanah mereka, Iya. izin mereka, sebagaimana kita kalau mau bangun masjid, kalau sudah ada izinnya. Iya. Termasuk juga masjid itu nggak boleh didirikan kalau nggak ada izinnya. Iya, meskipun Jangan masjid pun seenaknya. kalau nggak ada Kalau nggak ada tetap izinnya nggak boleh. boleh. Jangan seenaknya. Nah, kita kan lanjut lagi nih, Bib. Oke. Makin seru aja nih sebenarnya kalau pengen ngobrol yang panjang memang, Bib. Tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya, tetap di Kapsul Ramadan. Hap, alhamdulillah. Alhamdulillah.